Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selamat datang di channel Semangat 40%. Channel yang membahas hal-hal menarik dan berguna untuk kehidupan sosial kita. Di episode ini kita akan membahas apa saja yang perlu dilakukan saat pasangan ingin kembali menjalin hubungan. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan menekan like dan subscribe. Teman-teman pernah bingung ketika mantan tiba-tiba menghubungi dan meminta diberi kesempatan untuk menjalin hubungan lagi? Atau sebaliknya, teman-teman sendiri yang ingin balikan dengan mantan? Sebelum mengambil keputusan, saya harap teman-teman menonton isi video ini yang mungkin sedikit membantu untuk mengambil keputusan. Keputusan untuk balikan atau rujuk dengan pasangan adalah keputusan besar dan sangat personal. Ada beberapa langkah penting yang perlu teman-teman pertimbangkan dan lakukan. Salah satunya yaitu evaluasi dan introspeksi diri. Pahami alasan dari perpisahan terdahulu. Ingat kembali dengan jujur dan mendalam apa yang menyebabkan hubungan teman-teman berakhir. Apakah masalah tersebut sudah diatasi atau masih ada? Introspeksi diri dan pasangan. Pikirkan perubahan apa yang sudah terjadi pada diri teman-teman dan pasangan sejak perpisahan. Apakah masing-masing sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah teman-teman berdua sudah benar-benar move on dari luka masa lalu dan bukan hanya takut kesepian? Periksa kembali perasaan teman-teman. Apakah teman-teman ingin kembali karena cinta yang tulus dan harapan untuk masa depan yang lebih baik? Atau hanya karena nostalgia, keterikatan emosional, atau hanya kenyamanan? Berikutnya yaitu komunikasi yang jujur dan mendalam. Bicarakan secara terbuka, lakukan percakapan yang jujur, tenang, dan mendalam mengenai keinginan untuk kembali. Akui kesalahan masa lalu. Kedua belah pihak harus mengakui peran dan kesalahan masing-masing dalam pertikaian masa lalu sehingga terjadi perpisahan tanpa saling menyalahkan. Tetapkan harapan dan komitmen baru. Diskusikan apa yang teman-teman harapkan dari hubungan kali ini dan buat komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah lama. Contoh, masalah komunikasi. Teman-teman harus punya strategi untuk menyelesaikan bagaimana masalah komunikasi ini bisa diatasi. Begitu juga dengan masalah kepercayaan. Teman-teman harus mengkomunikasikan kembali bagaimana kepercayaan itu bisa tumbuh subur di dalam hubungan tersebut. Atau kebiasaan buruk. Teman-teman harus bicarakan juga dengan pasangan bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa dikurangi dengan cara-cara yang disepakati, ya teman-teman. Pertimbangkan syarat dan
kondisi ya. Ini yang berikutnya. Bangun dari awal ya, bukan melanjutkan. Sepakati bahwa hubungan kali ini adalah babak baru atau lembaran baru, bukan sekedar melanjutkan yang lama. Pastikan kepercayaan telah pulih. Jika perpisahan disebabkan oleh pengkhianatan atau teman-teman berselingkuh dulunya, pastikan teman-teman benar-benar bisa mempercayai pasangan lagi. Tanpa kepercayaan, hubungan yang sehat akan sulit terjalin. Jangan jadikan masa lalu sebagai senjata. Bersepakat dari awal untuk tidak mengungkit kesalahan atau rasa sakit masa lalu sebagai senjata saat terjadi pertengkaran di masa depan ya. Jadi setelah rujuk atau setelah menjalin hubungan lagi, jika terjadi pertengkaran lagi, jangan mengungkit masalah yang telah berlalu ya teman-teman. Ambil keputusan dengan tenang teman-teman. Jangan terburu-buru. Beri diri teman-teman waktu untuk mempertimbangkan semua hal-hal yang kita bahas di atas. Putusan akhir ada di tangan teman-teman. Jadi jangan kembali hanya karena sebuah tekanan, atau kembali karena merasa kesepian, atau kembali karena paksaan. Pastikan itu adalah keputusan yang teman-teman yakini akan membawa kebahagiaan dan pertumbuhan bagi teman-teman dan pasangan. Baik, itulah hal-hal yang perlu teman-teman lakukan jika pasangan atau diri sendiri teman-teman ingin melakukan atau menjalin hubungan yang lebih serius lagi dengan pasangan yang terdahulu. Sekian teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.